Flanders ini bisa ikut bermain di posisi tengah, kita semakin kuat. Namun semua berpulang kepada pemain tersebut. Bagi Coach Sintayong untuk melihat progres dari para pemain setelah Liga 1 berjalan. Dan juga kemungkinan Coach Sintayong seperti biasanya akan memanggil pemain-pemain baru. Sintayong atur posisi kemenangan Timnas 23. Timnas Indonesia U23 bisa tampil woles alias santai di Piala AFF U23 2023. Pasalnya, PSSI tidak memberikan target kepada skuad Garuda Muda dalam kejuaraan tersebut. Piala AFF U23 2023 akan digelar di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama Malaysia dan Timor Leste. Lantas bagaimana langkah Sintayong? Gunakan pemain abroad. Sintayong baru akan memanggil para pemain abroad untuk Timnas U23 Indonesia pada September 2023. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi dua event terdekat, yakni Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Rencana dari Timnas Indonesia yang akan bertanding di sebuah pertandingan uji coba atau yang kita kenal dengan istilah kerennya FIFA Matchday lawan Timnas Turkmenistan pada bulan September nanti, atau tepatnya pada tanggal 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ya teman-teman, adalah rekam jejak dari sebuah tim. Memang Turkmenistan nggak lolos ke Piala Asia tahun depan, enggak. Tapi sebelumnya mereka sudah 2 kali lolos, padahal kan kita tahu timnas mereka belum lama juga dibentuk, tapi mereka sudah bisa lolos 2 kali ke Piala Asia. Piala AFF U23 2023 bakal dilaksanakan pada 17 hingga 26 Agustus 2023 di Thailand. Sedangkan kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo. Kedua ajang ini akan dipimpin oleh Sintayong. Pemain dari Timnas Indonesia akan berjuang di pertandingan-pertandingan kualifikasi untuk ke Piala Dunia, dan bagi Coach Sintayong untuk melihat progres dari para pemain setelah Liga 1 berjalan. Dan juga kemungkinan Coach Sintayong seperti biasanya akan memanggil pemain-pemain baru ke Timnas Indonesia untuk dia melihat permainannya. Dan yang saya suka dari Coach Sintayong adalah dia mengutamakan memanggil pemain-pemain muda. Seperti sebelumnya pernah dia panggil Ramadan Sananta ke Timnas Indonesia Senior, pernah juga Doni Tri Pamungkas, bahkan Muhammad Ferrari. Jadi itulah kehebatan dari Coach Sintayong. Dia ingin membangun fondasi yang kuat di Timnas Indonesia dengan mengandalkan pemain-pemain Boyong pemain Persib. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares memuji dua pemain mudanya Victor Detan dan Andi Harjito yang tampil api saat Juku Eja menang 4-2 atas Persib Bandung. Teman, Coach Bernardo Tavares gaya permainannya itu khas. Khas yang aku maksud seperti apa? Mereka nggak perlu banyak-banyak menguasai pertandingan, menguasai bola. Nah, terbukti di laga ini PSM Makassar hanya menguasai bola 37%. PSM Makassar berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 4-2 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol PSM Makassar dicetak oleh Kenzo Nambu di menit 10, kemudian gol kedua lewat Victor Detat di menit 28, gol ketiga lewat Everton di menit 40 asis dari Victor Detat. Di menit 86 gol bunuh diri ya, kalau aku nggak salah dari Yuran Fernandes, dan gol kedua Persib Bandung lewat Klok di menit 89 asis dari Ciro Alves, dan gol keempat PSM Makassar kill the game lewat Muhammad Andi Arjito di menit 90 plus perpanjangan waktu 2 menit. Baik Victor dan Andi Harjito bisa jadi menambah kekuatan Timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 2023 kali ini. Tomorrow we don't know if the president going to play as they played before against Milan. Is coach going to change the game model, the path? We don't know. So it's an advantage for the team. But we know that in the other side there are players that want to show
special for the next coach. So tomorrow I expect a perceived team very strong also to make a good result. And I hope, as I said before, that our supporters come and support us to give the extra energy that our players. Nah, sejauh ini Sinteyong dan staf masih mencari-cari skuad terbaik untuk ajang ini dengan melihat pertandingan-pertandingan di Liga 1. Pemain AC Milan incaran Sinteyong. Ada dua pesepak bola keturunan Indonesia yang ternyata pernah berkarir di AC Milan. Kedua pemain keturunan Indonesia yang berseragam klub Rossoneri ini pun sama-sama berpaspor Belanda. Tentang sosok gelandang yang tadinya sempat diusulkan oleh Sinteyong untuk segera dinaturalisasi, namun masih alot dan ada penolakan di sana dari Tijani Reinders. Ini pemain dari AZ Alkmaar. Nantinya pada Selasa ini akan segera menjalani tes kesehatan dia untuk dipastikan bermain di klub yang punya sejarah luar biasa ya, baik di Eropa maupun di Serie A di Italia. AC Milan kepincut ya sejak awal untuk cepat menaturalisasi pemain ini. Tapi memang dari Tijani waktu itu ada penolakan karena dia masih fokus ya di klub dia dan juga berharap bisa masuk di tim nasional Belanda. Dia punya darah Maluku yang secara garis ya keturunan dia berhak untuk kita dapatkan menjadi pemain nasional kita. Nah, sekarang dia sudah berada di Milan. Kejelian Milan merekrut pemain berbakat dari berbagai dunia menjadi keuntungan tersendiri bagi klub yang bermarkas di San Siro tersebut. Sampai-sampai mereka juga merekrut dua pesepak bola keturunan Indonesia. Yaitu ingin dia berada paling tidak bermain di Piala Asia di Qatar ketika kita ikut di putaran final. Karena kita tahu bersama kita berada di grup D bersama dengan Jepang, ada Irak, dan juga dengan Vietnam. Nah, kalau Tijani Reinders ini bisa ikut bermain di posisi tengah, kita semakin kuat. Namun semua berpulang kepada pemain tersebut. Karena itu tadi, dia itu pernah didekati dan ada penolakan di sana. Ketika dia ada di Milan, ini akan semakin sulit. Namun sejauh ini Sinteyong kembali lagi melirik salah satu pemain AC Milan. Kabarnya Tijani Reinders menjadi incaran pelatih timnas Indonesia tersebut sudah sejak lama. Akankah Tijani akan menjadi bagian timnas? Rekrut pemain baru. Lantaran tanpa target, pelatih timnas Indonesia U23 Sinteyong dapat mencoba beberapa pemain anyar. Berikut wajah-wajah baru yang bisa diboyong juru taktik asal Korea Selatan itu di Piala AFF U23 2023. Di antaranya yaitu ada Kade Arif, Ahmad Rusadi, Muhammad Ragil, Tommy Firmansyah, dan Ryan Hanan. Memadukan pemain timnas U20. Informasi kedua yang diberikan oleh Coach Nova adalah timnas yang diterjunkan ke Piala AFF U23 nanti tak hanya diperkuat oleh para pemain yang berasal dari timnas U22, namun juga para pemain yang berada di timnas U20. Dengan demikian, maka kans anak didik Coach Sinteyong yang dipersiapkan guna bermain di perhelatan Piala Dunia U20 lalu untuk bergabung ke skuad Piala AFF U23 akan terbuka lebar. Akan sangat mungkin pemain-pemain kesayangan Coach Sinteyong di tubuh timnas U20 seperti Hoki Caraka akan menyisip di antara para pemain yang mengisi skuad timnas U23 SEA Games lalu.